Selamat malam, bersama saya Hari di podcast Fobia, podcast bisnis bareng asik. Dan malam hari ini saya tidak sendiri, saya ditemenin oleh teman saya sekaligus sahabat saya, Fatir Ibnu. Nah, Fatir ini adalah owner dari Nakamse dan Warteg Bungkus. Gitu. Jadi Nakamse itu salah satu kuliner yang ada di mana, Bro? Di Malang. Di Malang aja ya sementara. Ada beberapa dan udah ada beberapa outlet lah, ada beberapa puluh outlet. Nah, yang baru ini dia nge-branding, bukan nge-branding sih, dia launching produk Warteg Bungkus namanya. Nah, dalam kesempatan kita kali ini kita bakal mengkorek lebih jauh bagaimana sepak terjangnya Fatir Ibnu dalam berbisnis kuliner di Malang. Oke, Bro? Siap. Sehat, Bro? Alhamdulillah. Tos dulu deh. Tosnya corona banget. Kita ada pakai masker. Kita ada nggak pakai masker. Iya, nggak apa-apa. Gimana? Masih rutin controlling. Apa tuh? Aktivitas golf, Bro? Waduh. Masih sih. Sekarang kan lagi ngebuka relasi aja, Mas. Oke. Makanya main golf, Gitu makanya ya? belajar. Kapan-kapan boleh lah ya kita join ya. Ya, Mas sudah diajak berapa kali? Iya. Mau. Keren banget tuh. Berapa aja? Siapa aja yang join tuh? Kalau misalnya golf, aku biasa sama Mas Canggi, Oke, Mas Adi. Mantap. Om Jo. Gitu ya. Rutin ya. Cuman kalau main sama mereka jarang-jarang sih. Cuman sekarang ini lagi sering aku bikin komunitas juga. Kecil-kecil. Apa tuh? Namanya Gus. Apa? Golf untuk senang. Iya nggak sih? Mantap. Asik Namanya ya. aja udah keren, apalagi yang ikutan main udah luar biasa banget. Fatir ini bukan asli Malang, tapi dia bisa nge-brand produk dengan nama yang Malang banget. Iya. Coba, kurang ajar nggak tuh? Wadaw. Sebenarnya gini Mas, itu dari awalnya itu tuh aku bingung kan. Aku hari ini tuh misalnya gini ceritanya, aku ceritain. Oke, dulu boleh. ya. Ini ceritain dulu Nakamse itu. Nah, awal sejarahnya berdirinya. kayak gimana? Oke. Awal tuh aku bikin bisnis itu tuh awalnya tuh aku kerja di salah satu instansi pariwisata. Oke. Itu waktu itu Di mana? Museum Angkut Oh, di Batu. di Batu. Oke. Aku waktu itu kerja di Museum Angkut 1 tahun kalau nggak salah. Terus habis itu keluar dari sana aku diajakin bikin bisnis sama salah satu owner di Museum Angkut. Oke. Waktu itu di bidang aviasi, tapi aku ngejual souvenir. Oke. Itu berapa lama tuh? Nah, aku udah ngidein, aku udah konsepin, aku udah tahu vendor-vendor yang bakal aku jadiin distributorku. Ide aku dipakai, aku enggak. Oke. Nah, Berawal dari situ ya? Iya, landasannya dari situ. Terus aku lihat apa sih yang bisa kita bawa dari Jakarta ke Kota Malang. Oke. Lo asli Jakarta kan ya? Asli Jakarta gua. Lu juga. Iya, aku asli Jakarta. Terus Dia habis nggak bisa bahasa Malang coba. Iso. Bisa. Lagi pakai bahasa Malang. Jadi tuh Pakai bahasa Indonesia aja lah. Pakai bahasa Biar- Indonesia. biar semuanya tahu. Oke, terus habis itu ada salah satu rice box zaman 2017 itu hype banget. Gak usah ya disebutin ya. Nggak usah lah, nggak usah. Sebut saja, iya. Oke, ada lah. Terus habis itu dari situ dulu aku berpartner. Oke. Aku bilang ke partner aku, apa yang bisa dibawa ya? Namanya Adan dulu, dan nih yang bisa dibawa apa ya dari Jakarta? Ini aja, katanya gitu. Udah, terus hari ini ngomong, besok kita test food langsung. Terus habis itu udah test food. Market yang dituju dulu apa? Anak kontrakan. Buat Oke, research and oke. development. Enak gak? Kurang asing lah gitu. Kurang ini. Udah, terus kita buka. Dulu awalnya tuh namanya Nakamse emang karena aku berpikir kayak apa yang Malang tapi kena nih. Nakamse aja dan gitu. Oh ya udah Nakamse gitu. Tagline-nya dulu Nakamse so we don't get hungry. Wis. Pada intinya cenggalue. Iya. Iya kan? Iya, Cuman biar kita lebih Malang banget, Nakamse cenggalue. lebih ngena ke pasarnya ya. True, Pasar. true. Makanya terus dari situ kita tes market awal buka itu tuh di acara vokasi Universitas Brawijaya. Nah di situ kita bisa laku 200 box 2 hari. Wis. Mantap. Jadi itu baru pertama kali buka, terus setelah itu kita Dan langsung boom gitu ya 200 box. 200 box. Dan notabene itu customer loyal. Dimana saat dia beli sekali,
Dia beli lagi, pagi siang sore sampai kita sold out dia masih nunggu kayak gitu-gitu dulu. Akhirnya terus habis Test itu marketnya udah berhasil ini. iya oke lah. Gak dibilang berhasil. Tapi dari situ tuh kita open jualan di rumah. Oke. Jadi sistem antar selama 3 minggu kita balik modal. Antar sendiri nggak sih itu? Gitu. Antar sendiri. Hujan-hujanan. Wah, pakai sendal. Itu padahal waktu itu udah ada Gojek, udah ada Grab gitu. Udah ada. Cuman kan emang kita nggak mau rumah sebagai tempat untuk produksi terus-terusan kan. Akhirnya 6 bulan kita balik modal, kita injek lagi untuk bikin store. 6 bulan, cepet banget ya. 6 bulan itu tuh yang udah injek bikin store, balik modalnya. Aku balik modal awal itu, oke aku buka-bukaan, aku modal awal Nakamse 6 juta, baliknya 3 minggu. 6 juta dong. 3 minggu balik modalnya. Amazing. Terus sudah habis itu kita bikin store, seiring berjalannya waktu ternyata tidak begitu oke, karena kan kita nge-grab market baru. Store pertama lu di mana? Di atasnya Salu UDNR, rumah sakit Universitas Brawijaya, sebelahnya. Di situ awalnya. Dari situ akhirnya kita terus-terusan belajar. Di situ masih minus dulu. Berapa lama tuh? Ngalamin minus 6 bulanan minus. Aku ngerasain yang namanya minus. Akhirnya terus aku ditinggal partner aku kerja ke Bogor. Akhirnya semuanya aku pikirin sendiri. Akhirnya aku chat kan gimana nih kelanjutannya, lu di Nakamse, ya Bismillah nih gua izin untuk keluar. Oke, kita baik-baik tapi setelah dia keluar, akhirnya aku malah scale up, malah bikin store yang dekat sini yang di Bunga Merak, terus bikin store yang di Dempos, di Gura-Gura segala macam. Gitu awalnya. Berarti sekarang sampai dengan sekarang ada berapa sih bro total outlet? Sekarang 3 outlet ya? 3 outlet sama Surabaya. Enggak. Malang sendiri ada berapa? Malang 2 aja. Malang 2, Surabaya 1. Iya. Itu 3 outlet itu dalam kurun waktu berapa lama tuh? Antara outlet 1, outlet kedua, ketiga itu butuh berapa lama lo bisa expand kayak gitu? Outlet kedua itu setelah 1 tahun running. Outlet ketiga itu setelah 2 bulan running outlet kedua. Outlet keempat itu yang di Surabaya kita open kemitraan kan. Oke. Baru yang Surabaya itu ya yang kemitraan. Nah sebenarnya tuh tadinya ada 3 di Malang, cuman satunya itu tuh harus tutup karena pandemi ini kan. Oke. Akhirnya nggak dilanjut sisa 2. Gitu. Dengan kondisi pandemi ini kan memang semua kondisinya sama lah saya kira. Nah kira-kira nih dari anda nih, kalau mau lu Jakarta banget nih, dari Malang. Kira-kira apa sih yang bisa jadi paling nggak kita bisa survive lah di kondisi seperti ini? Paling nggak kita jangan sampai lah kita ya sampai brand kita hilang ditelan kondisi kayak gini. Kira-kira gimana nih? Kalau dari aku pribadi sih aku nambah efisiensi kinerja dari karyawan. Let's say aku bisa sekarang gini, kalau misalnya pandemi ini kan terjadi di Kota Malang. Otomatis kita gimana caranya nge-grab market yang lebih luas. Caranya gimana tuh? Kayak aku ngeluarin sambal frozen food. Oh, oke. Iya kan? Iya. Sambal dan frozen food itu tuh bisa kita deliver ke bisa dibilang itu masuk di pivot product sih? Ya. Dan itu kenceng juga? Dulu pas lagi pandemi baru datang itu lumayan kencang, tapi sekarang udah tidak difokuskan karena store udah lumayan balik. Oke. Kayak gitu. Cuman kan aku mikir daripada harus di PHK segala macam, gimana caranya ya kita tambah efisiensi. Akhirnya mereka juga jadi reseller. Oke, tapi sejauh itu nggak sampai ya ngurangin karyawan? Nggak pernah. Nggak mau. Biasa. Jadi nggak mengurangi, cuman efisiensinya mungkin mereka dimaksimalkan untuk ngerjain produk lain gitu ya? Iya, reseller lah contoh. Oke, termasuk mungkin pesan antar juga dimaksimalkan. Iya. Nah, ini kita ngomongin cerita Nakamse. Nah, ini teman-teman, Nakamse udah pada tahu semua kan ya? Packagingnya casual banget nih. Packagingnya dalamnya mantap banget. Ini hari ini kita kasih yang sambal mata nih. Ini yang salah satu yang favorit di Nakamse apa? Spicy salted sambal mata. Sama sambal mata ya. Ini sambal mata termasuk saya sendiri juga. Ini sumpah enak banget nih.
Wih, Sambal mata. mau meninggal. Mau meninggal. Teman-teman harus nyoba nih. Kalau yang teman-teman belum pernah di Malang ya, belum pernah makan nakamsi, nyesel nih. Keburu meninggal. Ini ngobrol sambil bola ya, kita makan ya. Sikat. Ini kamu juga boleh makan juga nih. Aku tiap hari nggak sih makan itu. Mantap. Sambil ngobrol bro. Iya aman. Sambal mata. Sekarang berarti total ada berapa varian bro? Sekarang, nah aku pivot juga nih dari aku ngelihat kompetitor, aku research and development kan. Aku lihat kompetitor, aku cari plus, aku cari minusnya, aku cari keterangannya. Nih dari plus minusnya yang aku lihat semua rice box itu mostly chicken. Jadi aku sekarang udah launching beef. Oke. Nah, jadi aku cari unique selling point baru di brand aku. Dan responnya Biar gimana? wah, nggak ada yang bilang nggak enak. Siap. Ini bukan dari kamu yang ngomong ya, dari customer ya, real customer ya. Berarti launching itu udah jalan berapa lama nih? Beef 2 mingguan. 2 minggu. Mau meninggal. Enak banget. Sambal matanya. Bisnis apa lagi sekarang yang lagi dibangun? Aku ada warteg bungkus sama ada Kanaya Pik. Apa tuh? Kanaya itu tuh karya Nakamsa Ceria, nama perusahaan aku. Nama PT aku, cuman di situ kan ada beberapa orang yang udah ngikut aku dari nol banget. Okay. Dan aku ajarin masalah marketing, foto, video dan lain-lain. Aku punya aset berupa kamera. Terus aku punya orang yang expertise di bidangnya, jadi aku maksimalkan jadi teman-teman digital boleh di follow ya. Namanya apa tadi? Kanaya Pik, Kanaya PICT. Nah, terus habis itu aku baru-baru ini juga launching warteg bungkus namanya. Oke. Lagi F&B lagi. F&B lagi. Jadi brand itu keluar atas landasan aku nonton salah satu Instagram. Apa dong? Itu dong atas landasan. Jadi aku ngelihat apa sih namanya live Instagram salah satu Itu sendiri owner bikin ini partner juga itu partner. Oke. Terus habis itu pas aku lihat dia bilang diferensiasi positioning dan diferensiasi itu tuh jadi satu integrasi. Oke. Akhirnya aku simpulin apa yang bisa aku jadiin positioning sekarang pas lagi Covid ini yaitu back to basic. Oke. Semua tuh back to basic sebenarnya. Yang aku jual di warteg ya makanan basic. Makanan yang biasa dimakan di rumah kayak jadi makan itu rasanya kayak kita makan daily True. makan yang ada di rumah. Jadi Sebenarnya feels iya. like home. Iya. Iya sih. Sebenarnya dia itu kan warteg notabene pasti banyak menu dan biasanya market yang aku tuju itu tuh suka semuanya gitu loh. Entah ada yang suka cumi, ada yang suka kerang, ada yang suka tempe misalnya. Terus habis itu aku ngeliat satu yang bisa bikin unique selling point, diferensiasinya tuh dari apa? Packaging. Iya sih, kita lihat aku lihat memang packagingnya keren banget. Kayaknya nggak ada ya packaging sekeren itu nih. Di Malang. Sebenarnya kan ya bisnis itu kan atas landasan ini aja. Atas landasan lagi ya. Amati di rumah dikasih mas. Iya. Kalau banyak ngelihat di Instagram sebenarnya udah banyak brand-brand yang menggunain packaging seperti itu. Cuman nggak banyak orang yang pengen tahu aja. Kayak gitu. Berarti sebenarnya ketika kita mau bikin produk tuh nggak perlu idealis ya. Kita harus pertama kita harus beda banget. Paling nggak yang udah ada kita tiru, kita bisa maksimalkan, kita improve dengan Bener. kayak gitu ya. Nggak tahu sih, aku nggak setuju sama orang yang bisnis landasannya idealis. Karena nggak bisa dipungkiri masa market harus ngikutin kita. Kita jualan kan ke market. Kita harus ngikutin market dong. Iya, kita harus ngikutin market. Market maunya seperti apa? Kayak gitu kalau dari aku. Makanya sekarang alhamdulillahnya ternyata warteg bungkus ini jadi bisnis catering juga. Jadi kayak misalnya Mas punya berapa karyawan? Misalnya ada 10 karyawan nih, bisa ke kita. Nanti kita supply untuk makan siang. Oh gitu. Ternyata ya, banyak marketnya tuh dari catering. Oke. Cara kita sekarang kalau kita mau ngandelin market yang ada, mahasiswa juga nggak ada. Lihat segmen orang kantoran, orang rumahan kan gede banget tuh. Bener, emang awalnya segmentasinya ke situ. Jalan berapa lama berarti warteg bungkus?
2 bulan sih sekarang. 2 bulan. Enggak lah, Terus masih belajar. kamu masih setuju nggak sih ketika kita mau bikin bisnis itu udahlah kayaknya sendiri, atau kamu lebih setuju yang memang kita untuk saat ini memang harus kolaborasi? Iya nggak sih? Kalau menurutmu gimana? Kalau aku setujunya sama yang kolaborasi sih sebenarnya, cuman balik lagi kolaborasi dengan siapa. Kita Itu yang paling nggak kan kita lihat. harus menyamakan frekuensi dulu dong, kita mau partner. Kalau menurut aku nggak ada dari satu bisnis partner pasti sebenarnya Masih dijalanin. ada ya yang nggak ini ya. Apa tuh? Tinggal jalan ya gimana? Pasti maksud aku kalau misalnya emang berbisnis partner pasti yang dijalanin itu tuh cuma satu otak tanpa disadarin. Oke. Misalnya aku bisnis sama Mas Hari nih. Nah, Pada dasarnya itu tuh otaknya itu yang dijalanin satu otak. Tapi tupoksi kerjanya dibagi. Jadi misalnya aku marketing, Mas operasional. oke. Bagi tugas. Ujung-ujungnya sebenarnya yang brainstorming tertuju ke satu otak. Kalau menurut aku kayak gitu. Ya sih, setuju sih. Biar kita juga arahnya juga sama. Kita mau Iya. kemana? Iya nggak sih? Cuman yang sekarang harus di garis bawain, nggak bisa kita bisnis partner atas landas bisnis lah. Bisa. Iya. Ya sekarang kalau aku balik ke Jakarta, gue pengen banget bisnis sama lu, gue ada ide kayak gini. Tidak semudah lu ucapkan gue bilang iya, ngerti nggak? Iya. Karena kan kita berpengalaman ya, maksudnya kan kita ada ada investor segala macam, tidak semuanya itu satu frekuensi, satu yang dibilang iya nanti kita ini, nanti kita itu, belum tentu. Setuju sih. Kita harus kayaknya ngelihat risk manajemennya dulu deh, baru kita bisa bilang iya atau enggak. Oke. Kalau menurut aku. Termasuk juga konsep bisnis yang mau dibangun juga sih. Iya, model bisnisnya, long term business plan-nya, stepping stones itu kan harus dipikirin dari sekarang gitu loh. Kalau enggak nanti ke depannya ada juga orang yang marah saat nggak kelihatan nilai uangnya, ada yang marah saat uangnya kelihatan. Iya kan? Iya. Ya, jadi serba salah kita. Iya, beberapa kejadian seperti itu juga sih. Betul. Makanya aku dari sekarang ngewanti-wanti mau bisnis partner sama siapa. Itu nyiasati ketika berpartner, kemudian ada salah satu yang memang ketika jalan, waduh kayaknya ini udah mulai ini nih, udah kelihatan menghasilkan. Nah tiba-tiba di tengah jalan ada masalah nih. Nah kira-kira untuk minimalisir kayak gitu gimana? Kalau dari aku sih mendingan dari awal udah ada MOU tertulis jelas sih. Sampai kayak gitu ya? Harus ya, lah, clear itu ya? harus lah. Aku pengalaman nggak ada MOU tuh kayak, aduh, Ada, bro, gitu. ada aja, gitu. Ada lah. Cuman ya itu balik lagi ya, aku umur masih segini, aku bebas untuk berekspektasi dan bereksperimen dengan Terus sekarang siapa. berapa sih usia? 25. 25 udah. Mas Hari berapa? Hampir sama lah. Hampir sama. Tambahan kurang dikit lah, kalau kurang lebih ya sama lah. Ya udah. 11-12. Tapi jiwanya masih. Lo enggak, usianya juga. Oh, jiwa. Jadi gak enak Enggak usah banget. bahas enggak. Ya kayak gitu. Makanya jadi sekarang aku berpikir saat harus jatuh ya nikmatin jatuhnya. Cuman ya balik lagi ya mau bangun apa enggak. Ada titik terendah. Oke. Pada saat fase ini sampai seberapa down sih? Maksudnya sampai di titik mana ngomong sampai dengan titik terbawah? Oh, titik terbawah gue pernah sih. Gue pernah nangis sih karena bisnis. Maksudnya segitunya gitu loh, kayak gue berpartner dengan salah satu orang dan salah satu orang tersebut tuh kayak ya caci maki gue gitu, gue kayak down. Nah di situ kayak oh ini bisnis seru juga ya. Akhirnya aku muter balikin fakta di otak aku, oh ini namanya bisnis cuy. Ya mau nggak mau Ternyata bisnis yang harus dialami. iya. Dan itu memang nggak bisa kita elak juga sih. Ada beberapa Iya. kejadian itu juga. Bener, makanya ya sekarang kalau misalnya emang gue punya moto hidup Apaan? ada 2. Satu. Dream, komitmen, konsisten. Oke. Yang kedua proses, progres, sukses. Nice. Iya gak sih? Keren. Dari 2017 tuh gue tulis. Aku tuh nggak boleh gue nggak sih? Boleh lah, Iya. bebas. Gue tuh mas dari zaman dulu tuh gue tipikal orang yang set target, gue tulis, gue taruh di tembok. Yang kayak Tiger Woods mau ngalahin sama siapa. sih, aku juga kayak gitu, Pak. Sampai jangan kita mau sekecil apapun atau mau kita mau sebesar apapun harus Ditulis. ditulis. Menurut aku kayak gitu. Dan aku selalu nulis spesifik kayak misalnya 2018 Desember tanggal 27 sampai sedetail itu. Gue mau beli ini. Termasuk total outlet sekian dalam kurun waktu sekian. Iya dong, roadmap bisnis. Boleh disebutin nggak? Aduh.
Kira-kira nih 1 tahun ke depan apa sih kira-kira? 1 tahun ke depan sih emang aku punya target ada 7 outlet sih sebenarnya. Nakamse. Untuk warteg bungkus 1 tahun ke depan aku masih mau nambah 1 outlet di daerah Suhat aja. Karena kan balik lagi sekarang nggak bisa dipungkiri kan sekarang ini mas, cloud kitchen tuh menjanjikan. Iya sih. Akhirnya kayak sekarang minim banget budget. Kepikiran nggak misalkan kita mau Nakamse mau konsep kayak gitu juga? Enggak sih kalau Nakamse. Tetap seperti ini. Tetap seperti ini. Konsepnya. Tetap berpegang teguh sama ini. Oke. Nah, nggak kepikiran nih Nakamse? Masa kita mau tetap jadi tuan rumah di Malang aja? Itu kan nasi Jakarta juga. Nggak kepikiran pengen buka di outlet lain selain Malang, Surabaya. Sejujurnya Jakarta kan juga masih. Sejujurnya sih ya Mas tahun juga. ini kita bakal buka di Jakarta sebenarnya. Tahun ini. Mas Terus doang yang tahu. teman-temannya juga tahu juga. Iya tahun ini aku udah ada target, ada 2 sih, targetnya 2 sih emang. Udah kita udah ngobrol sama orangnya di Jakarta itu tuh mungkin di September atau Oktober. Oke. Lebih memilih efisiensi atau lebih kita memilih untuk tetap expand? Aku expand sih. Gitu ya. Karena Malang Satu-satunya marketnya cara stop. Bertahan adalah menyerah. Iya. Iya makanya bener itu aku setuju karena emang ya ini marketnya stop. Aku dulu sebelum pandemi sehari itu minimal 120 sampai 180 produk. Sekarang sampai ke berapa sih? Berapa persen gitu? Nggak usah Sekarang- ngomongin nominal lah, paling nggak dengan kondisi ini sampai berapa persen sih? 40 produk lah sehari. Kayak gitu. Ya emang turun sih, cuman ya itu aku percaya nanti saat mahasiswa balik lagi semua bakal normal. Oke. Karena marketnya emang spesifik banget sih. Mahasiswa banget. Mahasiswa banget. Cuman ya sekarang kita lagi coba nge-grab market Malang. Kita juga punya produk sama kita bro. Iya. Kalau ngomong mahasiswa kita nunggu, cuman sampai kapan dia mau masuk lagi kita nggak tahu. Benar. Yang bisa kita maksimalkan ya sudah dengan market sekecil apapun ya udah kita maksimalkan itu. Betul. Tanpa harus mengandalkan taruhlah mahasiswa sekian persen ya udah yang seperkecil persennya yang kita maksimalkan. Benar. Nah bro, kamu ini kan satu di antara sekian teman-teman yang dari luar kota atau luar pulau, ya kan? Ada kepikiran milih bisnis di Malang kenapa sih? Karena Nggak balik aja di Jakarta sih, menu-menuin aja di Malang. emang awalnya niatnya emang menuhin. Enggak. Karena sebenarnya kan ini bisnis yang tidak dibayangkan tiba-tiba ada aja, Mas. Bukan yang dibayangkan emang gua ke Malang mau bisnis. Oke. Jadi ya menurut aku di Malang ini marketnya seksi banget. Kalau misalnya Mas lihat gitu loh. Kalau Mas perhatikan apa yang dibawa dari Padahal bayanganku kota. Jakarta jauh lebih seksi dari Malang. Kita ngomong secara demografi aja, setara ini lebih keluasan Jakarta. Benar. Malang cuma segelintir gitu. Iya karena kan emang aku pemain baru juga. Jadi aku kalau misalnya main di Jakarta Pemain baru dan langsung boom gitu. enggak lah. Iyalah. Enggak. Terus. Aku pemain baru jadi aku berpikir di Malang ini aku emang pengen scale up banget. Dulu tuh aku bandel banget, Mas. Sebandel apa sih? Maksudnya bandel lah. Lu cowok juga nangis. Oke, aku bandel lah. Jadi aku bersyukur aku bisa pindah ke Malang dan pola pikir aku jauh lebih berubah. Makanya aku pengen Sejak punya bisnis. enggak dari aku pindah. Dari aku pindah, pola pikir aku udah berubah, pas punya bisnis makin berubah. Kayak gitu. Makanya aku pengen dulu nangis mama, aku bikin ini. Bikin bisnis tuh nangis, gak usah bisnis mau ngapain kamu? Orang aku dibilang waktu itu, mah aku mau, Mih, aku kan manggil mami, Mih aku dong, aku mau jadi dokter dong. Dokter apa? Dokter kutil, gitu-gituin. Jadi tuh aku tuh orang yang di underestimate dari banyak sudut sebenarnya. Memang nggak dapat support, malah Nggak dapat. dapat caci maki ya. Nggak dapat support, terus abis itu sekarang aku pas nggak boleh buka bisnis, aku tetap running aja, aku tetap bikin bisnisnya, dan pada akhirnya sekarang yang paling bawel kalau aku mau balik ya mama, itu nakamsenya gimana, wartegnya gimana, Sekarang kamu tambah bisa mobil. tinggal, kayak digituin ya. Maksud aku ya itu balik lagi sekarang, menurut aku karya bakalan speak louder dibandingkan apa yang kita omongin. Jadi kayak orang terserah mau underestimate apapun, tapi kita harus kasih lihat hasil. Orang nggak ada yang mau tahu proses, Mas. Oke, ya setuju sih. Iya, ya biarin aja orang mau ngomong apa. Nah, lu kan bisa ngasih
teman-teman nih yang ada di Malang nih, biar paling nggak punya frekuensi atau punya mimpi yang sama dengan Nakamse warteg bungkus, kasih ini dong buat teman-teman. Pertama kalau emang mau mulai bisnis, ini sering banget aku ngomong, jangan pernah mengasumsikan hal-hal yang belum tentu terjadi. Oke. Let's say kayak, aduh mau bikin bisnis kopi nih, tapi udah ada ini, nggak laku nih. Akhirnya apa yang jadi? Nggak jadi, mulai gitu loh. Ternyata Masuk akal sih. saat lu mulai, lu bakal lebih tahu jauh dibandingkan lu belum mulai. Iya kan? Masuk akal. Iya, sama satu lagi sih, nggak ada orang terkaya di dunia dari kuadran pekerja. Semua dari Pebisnis. Kalau nggak lu masuk investor. ada kuadrannya Robert Dio. Iya, cash quadrant flow ya kan. Panduan menjadi ayah kaya bebas finansial. Ayah terbaik. Ayah terbaik nih. Iya kayak gitu. Makanya sekarang tuh banyak orang yang mau mulai bisnis tapi aduh, enggak deh Bang, takut gitu. Banyak juga Mas yang datang ke aku, outsider yang aku nggak kenal, tiba-tiba nangis depan muka aku. Gini, kadang-kadang teman-teman itu juga ketika punya ide itu kan kadang udah punya ide, udah punya kira-kira gambar bisnis. Nah, keterbatasan dia nggak punya Modal. Nah, Kamse kan nyaris tanpa Tanpa apa tuh? berapa sih dulu ininya? 6 juta. 6 juta. Lu pakai uangnya orang tua nggak sih? Enggak. Serius? Enggak. Nah, ini teman-teman kan pasti butuh kayak gitu tuh. Iya. Sebenarnya kan nggak harus bisnis tuh nggak harus yang harus mengeluarin banyak modal nggak sih? Iya, benar. Nggak harus ngeluarin banyak modal. Tergantung model bisnisnya. Kalau dia kafe ya pasti. Cuman balik Kita lagi. masuk konsep bisnis juga. Iya, sekarang banyak banget kok orang-orang yang punya duit. Dia nggak bisa ini, nggak Iya, punya ide nggak bisa bisnis. apa-apa. Nggak punya ide bisnis, tapi pengen jadi owner, ya pasif nggak apa-apa deh. Itu kita Banyak. kalau ingin masukkan itu ya. Iya. Nah makanya sekarang iya, perbanyak channelnya, perbanyak siapa yang bisa kita Dengan angkat. cara golok Iya, golf, Pak. Maksudnya organisasi-organisasi lain itu banyak potensi-potensi untuk kita scale up juga sebenarnya. Ngefek nggak sih lu dengan golf tuh? Sejauh ini sih ngefek ya, kayak kemarin turnamen golf itu makanannya dari warteg. Jadi emang kalau misalnya orang yang pengen memulai bisnis itu kan terkendala sama apa tadi modal segala macam, sebenarnya bisa diatasin dari yang namanya networking. Networking dari kita organisasi, dari kita ngobrol dengan banyak orang, contohnya kayak aku dengan Mas Hari. Kita nggak tahu nih kalau tiba-tiba besok Mas Hari mau injek Nakamse. Masuk juga. Iya. Atau kita bikin brand tertentu atau kita Iya. masuk ke ini sendiri juga Iya, bisa. iya benar. Iya, kan bisa dengan cara seperti itu. Kayak kemarin aku golf, pas golf itu turnamen mereka mengiyakan untuk pakai brand warteg bungkus. Pada akhirnya setelah aku supply makanan, kita setelah golf bareng makan, terus ada bapak-bapak yang bilang, ini punya siapa? Punya Fatir, katanya gitu. Terus habis itu, Tir, sini nomor. Oke. Dia bilang kayak gitu, ini makanannya enak gitu. Tapi 50.000 om, harga nggak ada masalah, katanya gitu. Kalau makanan enak, saya mau beli berapapun. Nah dari situ kan nambah semangat aku iya, nambah revenue iya gitu loh. Sebenarnya itu makanya aku golf, makanya aku segala macam. Sorry, termasuk warteg bungkus itu termasuk seperti mereka itu nggak sih segmen pasar lu? Iya, Gitu ya? iya banget. Bukan lagi kayak ini ya, beda segmen. Beda segmen. Kalau aku emang mau nge-grab market yang Malang banget sebenarnya. Gitu loh. Makanya aku naruh di Ciujung biar kita nge-grab market Araya yang notabene keluarga. Oke. Kayak gitu emang. Ya, oke. Coba kasih ini Tir buat teman-teman yang pengen punya bisnis. Kasih ini dong buat mereka bahwa bisnis tuh nggak harus ngeluarin banyak modal dan sebagainya. Iya. Buat teman-teman anjay. Asik banget ya gua. Buat teman-teman yang mau mulai bisnis. Buat teman-teman yang dengerin podcast kita ya. Iya, apa namanya? Fobia Podcast. Fobia. Podcast bisnis Podcast. bareng asyik. Podcast bisnis bareng asyik. Jadi buat teman-teman yang mau memulai bisnis, yang mau bingung sama masalah keuangan, bisa langsung ke Mas Ari. Keuangan tuh masalah nggak sih? Enggak lah, masalah keuangan. Loh, iyalah kalau misalnya orang mau memulai bisnis tapi nggak punya uang kan itu jadi masalah masalah. ya? Iya. Iya, cuman kan sekarang kalau misalnya emang kalian terkendala dengan yang namanya modal dan lain-lain, masuk organisasi, berkolaborasi. Banyak banget sebenarnya jalan-jalannya kalau mau dicari. Oke, teman-teman, sekian Fobia Podcast kita hari ini.
nantikan untuk podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, selamat malam buat teman-teman semuanya. Salam sukses.